Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan memahami critical discourse analysis, yaitu salah satu metode di sebuah penelitian, baik itu di tesis, skripsi dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita itu membahas teori-teori, terus struktur dan pengaplikasian dari si critical discourse analysis. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, pertama-tama kita perlu pahami dulu apa itu critical discourse analysis atau yang bisa disebut CDA. CDA bukan sekedar analisis bahasa seperti struktur kalimat atau tata bahasa. CDA adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti bagaimana bahasa dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, menciptakan ketimpangan, dan mereproduksi ketidakadilan dalam masyarakat, khususnya dalam konteks sosial politik. Menurut Ton Van Dijk, CDA adalah sebuah studi yang melihat bagaimana penyalahgunaan kekuasaan, dominasi, dan ketimpangan sosial yang dijalankan dan dipertahankan lewat teks atau tuturan. Dengan kata-kata lain, CDA membantu kita memahami bahwa bahasa itu bukan hanya alat komunikasi, tapi juga alat kekuasaan. Nah, bahasa bisa digunakan untuk membentuk opini, mengkontrol pikiran orang, bahkan membungkam kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Hal yang paling membedakan CDA dari pendekatan analisis wacana lainnya yaitu komitmen politiknya. CDA tidak bersikap netral. Para peneliti CDA tidak hanya menggambarkan bagaimana bahasa digunakan, tapi mereka juga mengambil posisi. Tujuannya adalah untuk mengungkap relasi kuasa yang tersembunyi dan menentang ketidakadilan sosial yang muncul lewat bahasa. Nah, seringkali orang salah paham CDA itu adalah metode tertentu, padahal kata Van Dijk, CDA bukanlah metode tunggal. CDA justru menggunakan banyak metode dari bidang seperti linguistik, sosiologi, ilmu politik, dan bahkan psikologi. Karena sifatnya yang luas dan lintas disiplin, beberapa ilmuwan menyarankan istilah baru, yaitu critical discourse studies, tapi istilah CDA tetap yang paling umum digunakan sampai sekarang. Jadi singkatnya, CDA adalah pendekatan yang memandang bahasa sebagai sesuatu yang punya kekuatan, bukan hanya untuk komunikasi, tapi juga untuk berkuasa. Dan itulah yang akan kita telusuri dalam penjelasan atau presentasi kali ini. Terus slide selanjutnya kita akan memahami karakteristik umum CDA. Yang pertama, CDA fokus pada masalah sosial, bukan sekedar soal bahasa atau struktur kalimat. Jadi yang menjadi perhatian utama bukan hanya bagaimana kalimat dibentuk, tapi mengapa dan untuk siapa kalimat itu digunakan, serta apa dampaknya dalam masyarakat. Misalnya nih, ketika media menggunakan kata pengungsi atau invasi imigran, CDA tidak hanya melihat struktur bahasanya, tapi juga menanyakan kenapa istilah itu dipakai, apa dampaknya terhadap persepsi publik, apakah itu memperkuat diskriminasi. Kedua, CDA itu bersifat multidisipliner. Artinya, pendekatan ini tidak hanya mengambil teori dari linguistik, tapi juga dari sosiologi, psikologi, ilmu politik, bahkan filsafat. Ini karena bahasa selalu terkait dengan masyarakat, ideologi, dan kekuasaan. Jadi perlu pendekatan yang luas untuk memahaminya secara menyeluruh gitu. Nah, yang ketiga, CDA tidak hanya menggambarkan bentuk-bentuk bahasa, tapi juga berusaha menjelaskan kenapa bentuk-bentuk itu muncul. CDA ingin tahu bagaimana struktur wacana terkait dengan interaksi sosial, misalnya bagaimana kekuasaan bekerja dalam interaksi antara guru dan siswa, atasan dan bawahan, atau politisi dan rakyat. Dan terakhir, CDA meneliti bagaimana wacana digunakan untuk menjalankan atau menentang kekuasaan. Dengan kata lain, bahasa bisa menjadi alat mendominasi, tapi juga bisa menjadi alat perlawanan. Selanjutnya slide keempat, yaitu theoretical frameworks 3 dimension atau kerangka teoritis 3 dimensi CDA. Jadi menurut Van Dijk, CDA bekerja dengan 3 dimensi utama yang saling berhubungan, yaitu pertama discourse. Nah, ini adalah bentuk konkret dari bahasa, bisa berupa teks tertulis, ucapan, percakapan, artikel berita, pidato, dan sebagainya. Nah, CDA menganalisis struktur-struktur dalam wacana seperti pilihan kata, metafora, gaya bahasa, topik, bahkan susunan paragraf. Kedua, ada cognition atau kognisi. Nah, ini dimensi yang sering diabaikan dalam analisis wacana biasa. Tapi dalam CDA, pikiran manusia dianggap sebagai jembatan antara teks dan masyarakat.
Kognisi mencakup bagaimana orang memahami, menyimpan, dan memaknai informasi, termasuk opini, pengetahuan bersama, ideologi, bahkan prasangka. Selanjutnya society atau masyarakat. Ini merujuk pada struktur sosial, institusi, sistem kekuasaan, ideologi dominan, dan konteks sosial tempat wacana itu muncul. Contoh, teks undang-undang, berita media, pidato kampanye, semuanya itu berbentuk dalam konteks sosial dan sering mencerminkan siapa yang berkuasa. Nah, jadi apa hubungan ketiganya ini? Jadi diskurs itu mempengaruhi kognisi, lalu membentuk atau mendukung struktur di society. Atau sebaliknya, struktur sosial membentuk cara berpikir, lalu muncul dalam bentuk wacana. Inilah yang disebut Van Dijk sebagai pendekatan sosio-kognitif, karena bahasa, pikiran, dan masyarakat semuanya saling terkait menjadi satu. Selanjutnya kita membahas makro versus micro levels. Nah, dalam kehidupan sosial kita bisa melihat dunia dalam dua level utama, yaitu mikro dan makro. Nah, level mikro itu merujuk pada hal-hal kecil yang tampak sehari-hari, seperti interaksi langsung antar individu, percakapan, ujaran, atau penggunaan bahasa dalam konteks tertentu. Contohnya, bagaimana seseorang berbicara dalam wawancara kerja, atau bagaimana seorang dosen menyampaikan kuliah. Sedangkan level makro mengacu pada struktur yang lebih besar seperti institusi sosial, sistem politik, relasi kekuasaan, atau ideologi yang mendominasi masyarakat, misalnya media, hukum, atau sistem pendidikan. Nah, CDA berusaha menjembatani dua level ini karena dalam kenyataannya level mikro dan makro itu tidak bisa dipisahkan. Jadi itu level mikro dan makro itu saling berkaitan. Misalnya nih, seorang politisi menyampaikan pidato, itu tindakan mikro, tapi isi pidatonya bisa mencerminkan ideologi nasionalisme atau bahkan rasisme. Nah, itu maksudnya level makro. Artinya, melalui satu ujaran bisa terjadi reproduksi kekuasaan dan ideologi dalam skala besar. Van Dijk menawarkan 4 jembatan atau penghubung antara mikro dan makro, yaitu yang pertama mikro, member dan grup, kelompok, member dan grup atau anggota dan kelompok. Setiap orang bertindak sebagai anggota dari kelompok sosial tertentu. Misalnya seorang jurnalis adalah individu, tapi juga si jurnalis ini mewakili institusi media. Kedua itu ada tindakan dan proses, action and process. Tindakan individu berkontribusi pada proses sosial. Contoh, satu guru bisa mempengaruhi sistem pendidikan jika ia menyampaikan nilai-nilai tertentu secara berulang. Ketiga, konteks and social structure. Konteks dan struktur sosial. Situasi komunikasi selalu terjadi dalam konteks sosial yang lebih besar. Contoh, wawancara kerja bukan sekedar percakapan, tapi bagian dari proses perekrutan dalam sistem ekonomi. Keempat, personal cognition and social cognition. Ini jembatan paling penting. Pikiran individu seperti persepsi, opini, dan ideologi menghubungkan pengalaman pribadi dengan struktur sosial. Jadi, cara orang berpikir adalah hasil dari interaksi antara pengalaman mikro dan pengaruh makro. Inilah yang membuat CDA sangat kuat. Ia tidak hanya membahas teks atau kalimat, tetapi juga bagaimana bahasa yang kita digunakan sehari-hari menjadi bagian dari sistem kekuasaan yang lebih luas. Selanjutnya masuk ke slide power as control atau kekuasaan sebagai kontrol. Kalau kita bicara tentang kekuasaan dalam konteks CDA, kita tidak hanya bicara soal kekuasaan dalam arti politik atau militer. Van Dijk menjelaskan bahwa kekuasaan yang dimaksud dalam CDA adalah soal kontrol. Artinya suatu kelompok dikatakan berkuasa jika kelompok itu mampu mengkontrol tindakan dan pikiran kelompok lain. Nah, kontrol ini bisa muncul lewat berbagai sumber kekuatan seperti kekerasan atau paksaan, kekayaan, status atau posisi sosial, pengetahuan dan informasi, dan yang terakhir ada akses terhadap wacana publik. Nah, siapa yang punya akses ke media? Siapa yang bisa bicara di depan umum, di DPR, di sekolah atau di pengadilan? Mereka inilah yang punya kekuasaan dalam bentuk simbolik. Misalnya jurnalis dan editor, mereka mempunyai kontrol atas berita yang disebarkan publik. Dosen menentukan materi apa yang akan diajarkan di kelas. Politisi menentukan framing dalam pidato-pidatonya. Nah, tapi kekuasaan ini tidak selalu langsung terlihat. Seringkali ia bekerja secara halus, masuk ke dalam cara kita berpikir, cara kita berbicara, dan bahkan cara kita memahami dunia.
Van Dijk menekankan bahwa kontrol atas wacana publik sama dengan kontrol atas pikiran masyarakat. Dan ketika kita bisa mempengaruhi pikiran orang, kita secara tidak langsung juga mengkontrol tindakan mereka. Contohnya begini, kalau media terus-menerus menyebut imigran sebagai ancaman, lama-lama publik bisa benar-benar merasa takut, bahkan tanpa pengalaman langsung. Itulah kekuasaan lewat wacana. CDA ingin menunjukkan bahwa kekuasaan seperti ini tidak netral. Ia bisa disalahgunakan, dan ketika itu terjadi, tugas kita sebagai peneliti CDA adalah mengungkap dan mengkritisinya. Selanjutnya ke slide 7. Control of text and context of discourse. Kontrol atas teks dan konteks dalam wacana. Yang pertama yaitu ada kontrol terhadap konteks. Kontrol konteks berarti mengatur siapa yang berbicara, kapan, di mana, dan dalam situasi seperti apa. Terus ada kontrol terhadap teks, itu kelompok dominan juga mengontrol isi wacana itu sendiri, seperti kontrol topik. Jadi siapa yang menentukan topik, apa yang boleh dibicarakan. Misalnya, editor media memilih topik yang menguntungkan pihak tertentu. Nah, itu salah satu contohnya. Kedua, ada kontrol struktur teks. Jadi, siapa yang memulai pembicaraan, siapa yang menyela atau mengakhiri, apakah seseorang diberi kesempatan menjelaskan atau hanya menjawab ya atau tidak. Contoh-contoh, kalau di ruang sidang, jangan di ruang sidang deh. Dalam banyak budaya nih, orang yang tidak mempunyai kuasa diminta bicara pelan, tidak boleh menatap langsung atau bahkan diam saja karena dia itu tidak mempunyai kuasa. Nah, itu dalam banyak budaya seperti itu. Nah, semua ini menunjukkan bahwa kontrol wacana tidak selalu terlihat jelas, tapi ia terasa lewat aturan siapa boleh bicara, apa yang boleh dikatakan, dan siapa yang dianggap sah sebagai pembicara. Jadi CDA melihat bahwa kontrol atas teks dan konteks adalah cara utama kekuasaan bekerja secara simbolik dan seringkali secara tidak disadari oleh pihak yang lebih lemah. Selanjutnya kita ke mind control atau kontrol atas pikiran. Di Van Dijk menyebutkan bahwa mengkontrol pikiran orang lain adalah bentuk dominasi yang sangat luas, karena dari pikiranlah semua tindakan manusia berasal. Kalau seseorang sudah percaya pada sesuatu, maka ia akan cenderung bertindak sesuai dengan keyakinan itu. Nah, bagaimana wacana bisa mengontrol pikiran orang? Jadi caranya adalah dengan membentuk representasi mental atau yang disebut Van Dijk sebagai mental models. Ini adalah cara seseorang memahami suatu peristiwa berdasarkan pengalaman, informasi, dan keyakinannya. Nah, alat-alat apa yang digunakan untuk mengkontrol pikiran orang lewat wacana? Nah, Van Dijk menjelaskan beberapa strategi atau alat yang sering digunakan dalam teks untuk mempengaruhi cara berpikir orang, misalnya dari headline and framing, judul dan lead berita. Nah, bagian ini menentukan fokus utama pikiran pembaca atau membentuk bagaimana berita itu dibahas. Yang kedua ada presupposition atau presuposisi, informasi yang diasumsikan benar tanpa dijelaskan. Contoh, kita harus menangani masalah pengungsi. Nah, seolah-olah pengungsi memang bermasalah karena yaitu tidak dijelaskan, langsung memberikan asumsi. Ketiga yaitu ada metafor atau metafora, membandingkan secara simbolis. Keempat ada lexical choice atau pilihan kata. Yang kelima ada passive voice atau kalimat pasif, untuk menyebutkan kata pelaku sebenarnya. Misalnya, kesalahan telah terjadi, oleh siapa, pelakunya dihilangkan. Nah, apa efek jangka panjang jika strategi ini digunakan terus-menerus dalam wacana publik? Maka yang terjadi, orang tidak hanya akan menerima isi teks, tapi juga menyerap ideologi tersembunyi di baliknya. Bahkan orang bisa membentuk prasangka kolektif, misalnya terhadap kelompok minoritas, gender tertentu, atau kelas sosial di bawah. Nah, Van Dijk menyebut ini sebagai proses pembentukan ideologi melalui manipulasi kognitif. Dan yang lebih mengkhawatirkan, orang bisa merasa bahwa pendapat yang mereka miliki itu datang dari diri sendiri, padahal sebenarnya itu dibentuk oleh paparan media atau wacana dominan selama bertahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya kita ke slide ideological square. Jadi apa itu ideological square? Ini adalah pola umum yang sering digunakan dalam wacana untuk membedakan antara kelompok kita, kalau kita sebut in group, dan kelompok mereka out group. Dalam banyak kasus, pola ini dinyatakan secara eksplisit, tapi bisa kita temukan dalam struktur wacana. Nah,
empat strategi utama dalam ideological square. Yang pertama yaitu ada emphasize our good action. Jadi menekankan hal-hal baik tentang kelompok kita. Contohnya, kami bangsa yang ramah, kita menjunjung HAM. Dalam pidatonya Prabowo kemarin kita pasti menyebut bahwasanya Indonesia, kami adalah bangsa yang besar dan lain sebagainya. Dan kedua ada emphasize their bad action, yaitu menekankan hal-hal buruk tentang kelompok lain. Contohnya, mereka datang mengambil pekerjaan kita, mereka merusak budaya lokal. Dan ketiga ada mitigate our bad action, atau meredam hal-hal buruk yang kita lakukan. Contohnya, itu hanya insiden kecil kok, tidak semua dari kita seperti itu hanya beberapa oknum. Nah, itu contoh dari mitigate our bad action. Dan yang keempat itu ada mitigate their good action, atau meremehkan atau mengabaikan kebaikan kelompok lain. Contohnya, ya mereka membantu tapi pasti ada maunya, atau itu kan hanya kebetulan mereka membantu kita. Nah, ideological square ini sering digunakan dalam wacana politik, berita media, perdebatan antar kelompok, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke slide discourse of domination atau wacana dominasi. Nah, setelah memahami bagaimana wacana bisa mengaruhi pikiran, sekarang kita bahas lebih konkret bagaimana dominasi sosial bisa hadir dalam bentuk wacana sehari-hari. Nah, Van Dijk menjelaskan kelompok yang dominan, baik itu laki-laki terhadap perempuan, mayoritas terhadap minoritas, atau atasan terhadap bawahan, seringkali memiliki pola-pola bahasa tertentu yang menandakan kekuasaan mereka. Ini disebut sebagai discourse of domination. Di ciri-ciri discourse of domination atau wacana dominasi yang pertama yaitu ada leksikan atau pilihan kata, yaitu menggunakan kata-kata kasar, rasis atau stereotip. Contohnya menyebut kelompok etnis dengan julukan merendahkan. Kedua, morfologi bentuk kata, penggunaan bentuk kata kecil, diminutives, untuk meremehkan, seperti memanggil perempuan dewasa dengan cewek manis dalam konteks profesional atau di dalam konteks perkantoran atau lain sebagainya. Ketiga itu ada sintaks atau struktur kalimat. Nah, penggunaan kalimat pasif untuk menyembunyikan pelaku kekerasan atau ketidakadilan. Yang keempat ada pronouns atau penggunaan kata ganti. Kata seperti kita dan mereka digunakan untuk membangun batas sosial yang tajam. Yang keempat, yang kelima yaitu ada gaya bicara atau storytelling, yaitu cerita digunakan untuk menegaskan kekuasaan, seperti manajer perempuan yang menceritakan dirinya harus keras agar dihormati. Nah, itu maksudnya storytelling. Dan ke enam yaitu adalah aturan percakapan atau turn talking. Jadi siapa yang boleh bicara, siapa yang menyela, siapa yang menentukan topik. Dalam banyak budaya, laki-laki lebih sering menginterupsi perempuan dan menguasai giliran bicara. Nah, semua ini menunjukkan bahwa dominasi bisa hadir dalam cara bicara, bukan hanya dalam apa yang dibicarakan. Maka tujuan CDA di sini adalah membongkar bentuk-bentuk dominasi yang tertanam dalam wacana, baik itu dalam kata, kalimat, gaya bicara maupun aturan percakapan. Kita masuk ke slide CDA in practice fields of application atau bidang penerapan CDA. Nah, disinilah menariknya CDA, ia bisa diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan sosial, terutama di mana ada ketimpangan kekuasaan, diskriminasi, atau dominasi yang direproduksi lewat bahasa. Nah, berikut ada 5 bidang utama yang dibahas oleh Van Dijk dalam bab ini dan juga menjadi fokus kajian CDA secara umum. Itu yang pertama ada gender inequality. Nah, CDA digunakan untuk menganalisis bagaimana perempuan sering didominasi dalam percakapan, media, dan institusi. Contohnya, laki-laki lebih sering menyela, mengkontrol topik, atau penggunaan bahasa yang merendahkan perempuan secara halus. Dua, yaitu ada rasisme, etnosentrisme, dan nasionalisme. Jadi CDA membongkar bagaimana bagaimana kelompok minoritas dipresentasikan secara negatif dalam media, politik, dan diskursus publik. Misalnya, pemakaian istilah seperti ilegal, pengungsi gelap, atau ancaman budaya dalam berita. Selanjutnya yaitu ada media discourse. Nah, media adalah ladang subur bagi analisis CDA karena disinilah topik opini publik dibentuk. CDA menganalisis bagaimana berita dipilih, disusun, dan diberi makna yang menguntungkan pihak tertentu.
Ya, media itu analisis melalui leksikon pemilihan kata yang tadi sudah saya jelaskan, sintak, struktur kalimat, framing, bagaimana topik itu dibahas, dan keempat ada topik, menentukan topik yang akan dibahas. Selanjutnya political discourse atau diskursus politik. Nah, bahasa politik penuh dengan strategi untuk mempengaruhi, menyembunyikan atau membentuk ideologi. Jadi CDM mengkaji pidato, slogan kampanye, debat parlemen hingga framing dalam isu-isu sensitif seperti migrasi atau nasionalisme. Selanjutnya institutional and professional discourse atau institusi dan profesi dalam konteks seperti hukum, pendidikan, birokrasi, dan perusahaan. CDA meneliti bagaimana relasi kekuasaan muncul antara atasan, bawahan, guru dengan murid, hakim dengan terdakwa, dan sebagainya. Contohnya, bagaimana siswa harus tunduk pada aturan bicara di kelas, atau bagaimana birokrasi membatasi suara masyarakat lewat bahasa yang teknis dan kaku. Jadi CDA itu tidak hanya teori di atas kertas, tapi ia benar-benar hidup, digunakan untuk membaca atau melihat suatu realita dan membantu kita memahami bahwa bahasa bukanlah hal yang netral. Jadi CDA membuat kita lebih peka terhadap bagaimana kekuasaan bekerja melalui kata-kata, bukan hanya senjata atau undang-undang. Nah, selanjutnya ini ada contoh tesis, yaitu yang berjudul Critical Discourse Analysis on Hillary Clinton's Speech American for Marriage Equality. Nah, penelitian ini menggunakan teori CDA dari John Van Zyl. Jadi instrumen yang digunakan pada tesis ini itu menggunakan kartu data atau data card untuk mengumpulkan dan mengklasifikasi unsur-unsur wacana. Nah, objek analisisnya yaitu transkrip pidato Hillary Clinton di website Human Rights Campaign atau disingkat HRC pada tahun 2013. Pada teknik analisis datanya yaitu menganalisis struktur teks, macrostructure, superstructure, dan microstructure, menganalisis ideologi yang direpresentasikan dalam teks. Nah, temuan penelitian atau research finding. Nah, penemuan menemukan bahwa pidato Hillary Clinton secara sistematis mendukung hak LGBT dan syarat dengan strategi wacana untuk mempengaruhi opini publik, ditemukan dikategorikan ke dalam 4 dimensi CDA Van Zyl, yaitu yang pertama macrostructure. Tema utama yaitu kesetaraan hak untuk komunitas LGBT. Nah, subtemanya itu Amerika sebagai pembela HAM global, LGBT adalah warga penuh dan setara, 3 dukungan pribadi Clinton terhadap pernikahan sesama jenis, dan keempat ajakan berdialog dan saling menghormati. Jadi macrostructure mencerminkan representasi ideologi melalui pemilihan tema utama yang ditekankan, equality, justice, right. Jadi relevansi CDA menunjukkan bagaimana bentuk organisasi wacana atau superstructure digunakan untuk mengarahkan perhatian audiens secara terhadap kepesan utama dukung pernikahan LGBT. Ya, dalam ideologi representation di tesis ini itu ideologi utama yang terungkap kesetaraan dan inklusivitas, Amerika sebagai negara pelindung HAM, pengakuan LGBT sebagai bagian dari warga negara secara penuh. Nah, Clinton itu menyusun wacana untuk menegaskan bahwa mendukung LGBT sama dengan mendukung nilai-nilai Amerika. Nah, relevansi CDA, Van Zyl menyebut bahwa ideologi adalah struktur kognitif kolektif yang terbentuk dan disebarkan lewat wacana. Nah, Hillary Clinton menggunakan pidatonya untuk membingkai ulang narasi LGBT sebagai bagian dari identitas nasional. Jadi pada diskusi atau discussion penelitian ini yaitu menegaskan bahwa wacana politik bersifat tidak netral, bahasa yang digunakan membawa agenda ideologis. Pidato ini bukan hanya alat komunikasi tapi juga alat produksi dan reproduksi kekuasaan, dan Clinton menggunakan struktur teks dan strategis linguistik untuk membangun identitas inklusif sekaligus mengontrol pikiran publik secara halus atau mind control. Nah, kesimpulan dari research example ini yaitu penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa wacana politik Hillary Clinton syarat dengan ideologi dengan melalui CDA Van Zyl, struktur teks dapat diurai untuk mengungkap cara-cara dominasi, persuasi, dan kontrol wacana dijalankan dalam praktik Hillary Clinton. Selanjutnya yaitu conclusion, yaitu kesimpulan.
Kita sudah menjelajahi banyak hal tentang CDA, dari mulai konsep dasar, kerangka teori, hingga penerapan nyata di berbagai bidang sosial. Sekarang mari kita simpulkan apa yang menjadi inti dari pendekatan ini. Critical Discourse Analysis atau CDA adalah pendekatan yang menganalisis bagaimana bahasa digunakan untuk mempertahankan ketimpangan sosial. Bahasa bukan hanya untuk alat komunikasi, tapi juga alat kekuasaan yang bisa memperkuat dominasi kelompok tertentu. Nah, kerangka teorinya menghubungkan 3 unsur penting: discourse atau wacana, cognition atau kognisi atau pikiran manusia, ketiga the society, itu struktur sosial. Dengan kata lain, ketika kita bisa mengontrol wacana, kita bisa mengaruhi cara orang berpikir, dan ketika pikiran mereka terpengaruh, maka tindakan mereka pun bisa diarahkan. Jadi kontrol atas bahasa, kontrol atas pikiran, kontrol atas tindakan, inilah yang membuat CDA penting dalam membaca relasi kuasa yang tersembunyi. Nah, remaining challenge, tantangan ke depan. Namun tentu saja CDA masih punya beberapa tantangan yang perlu dikembangkan. Yang pertama yaitu bridging sociological theory and linguistic detail, menjalani antara teori sosial dan detail linguistik, di bagaimana membuat analisis bahasa yang mendalam dan relevan secara sosiologis. Nah, ini butuh kerja lintas disiplin antar ahli bahasa, sosiolog dan psikolog sosial, karena kita tidak bisa menggunakan satu ilmu saja begitu, karena kita harus menggunakan ilmu-ilmu lainnya, antara lainnya itu sosiolog, psikologi sosial, politik maupun filsafat, yang membuat CDA ini mungkin agak susah untuk diterapkan dalam satu ilmu saja. Selanjutnya, including resistant discourse not just domination, mengakomodasi wacana perlawanan bukan hanya dominasi. Jadi CDA selama ini fokus pada dominasi, tapi bagaimana dengan suara-suara yang melawan kekuasaan, misalnya aktivisme digital, wacana feminisme, satir politik, semua ini layak dianalisis juga. Bukan hanya yang mendominasi saja, kan, tapi kita juga harus menganalisis wacana perlawanan itu. Ketika ada clarifying what critical means in academic practice, memperjelas makna kata critical dalam praktik akademik. Apa artinya menjadi kritis? Apakah hanya mengkritik kekuasaan atau juga menawarkan solusi? Nah, CDA perlu mengevaluasi posisi etik dan politis dari penelitiannya sendiri. Dengan menyadari tantangan ini, kita bisa membawa CDA lebih jauh, bukan hanya sebagai alat analisis teks, tapi sebagai cara untuk memahami dan jika perlu mengubah dunia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.